Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Awaliriskovic dari Teknik Informatika 2016. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja praktek saya dengan judul Sistem Administrasi PPTQ Al-Azhariyah berbasis web. Yang pertama, kerja praktek ini dilaksanakan di PPTQ Al-Azhariyah nomor 9, Kelurahan Kalibeber RT 01 RW 02, Kecamatan Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kode pos 56351. Selanjutnya, latar belakang. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Azhariyah Wonosobo didirikan oleh Al-Mughfirah Kyai Haji Muntaha Al-Hafidz. Merupakan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Pondok pesantren merupakan salah satu elemen pendidikan yang tidak hanya untuk kegiatan belajar dan mengaji saja. Sehingga lembaga ini masih mempunyai titik kelemahan. Antara lain, dalam proses transaksi pembayaran bulanannya dengan istilah Sahriyah masih menggunakan secara manual atau pembukuan. Adapun dalam mengelola data rekapitulasi sudah terkomputerisasi. Namun masih secara manual, yaitu sebatas menggunakan aplikasi pengolah data angka. Dalam hal ini Microsoft Office atau Excel menyebabkan terjadi human error. Karena pencatatan bendahara yang bertugas melayani pembayaran syariah salah dalam mencatat data pembayaran atau keliru dalam menghitung syariah setiap bulannya. Karena jumlah santri yang semakin banyak di pondok, maka untuk membuat sebuah sistem administrasi pembayaran bulanan dan rekapitulasi dana secara terkomputerisasi, agar dalam mengolah suatu data dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien, maka waktu yang digunakan akan lebih tepat guna. Selanjutnya, batasan masalah. Penulisan membatasi ruang lingkup permasalahan hanya tentang pembayaran sampai rekapitulasi pemasukan dan pengeluaran keuangan pondok. Selanjutnya, tujuan kerja praktek. Adapun tujuan penulisan dalam melaksanakan kerja praktek diantaranya yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, membangun sistem administrasi pembayaran syariah dan rekapitulasi keuangan PPTQ Al-Azhariyah. Yang kedua, minimalisir kesalahan-kesalahan dan pengolahan pembayaran syariah dan rekapitulasi dana. Selanjutnya, skema kerja praktek digambarkan seperti ini. Selanjutnya, analisis sistem berjalan. Ini adalah langkah-langkah dari santri yang sedang melakukan transaksi pembayaran. Sedangkan evaluasi sistem yang berjalan dibagi menjadi dua, yaitu permasalahan dan solusi yang direncanakan. Selanjutnya, flow map yang sedang berjalan digambarkan seperti ini. Sedangkan flow map yang diusulkan digambarkan seperti ini. Selanjutnya, use case diagram pada sistem yang diusulkan. Di sini ada admin bisa login, kelola data pembina, kelola data santri, kelola data user, transaksi pembayaran, kelola tagihan, kelola pemasukan, kelola pengeluaran, kelola data asrama, dan kelola masa, lalu logout. Selanjutnya kita ke demo program. Ini adalah tampilan dari sistem administrasi PPTQ Al-Azhariyah. Yang pertama, kita login sebagai admin, lalu kita inputkan username serta password. Lalu klik tombol login. Ini adalah tampilan dari dashboard My Admin. Di sini akan menampilkan dari data user admin. Kemudian di sini terdapat data tabel admin, data tabel pembina, dan data tabel santri. Lalu pertama kita ke menu admin. Ini adalah tampilan dari data admin. Di sini admin bisa menghapus dan mengupdate, lalu bisa tambah admin. Lalu kita ke menu
data pembina. Kita klik pembina. Ini adalah tampilan dari data pembina. Selanjutnya kita ke menu santri. Ini adalah menu dari tampilan dari menu santri. Di sini admin bisa melihat detail santri, lalu bisa mengupdate, lalu bisa menghapus, dan tambah santri. Kita contohkan tambah santri. Klik tombol tambah santri. Kita coba masukkan NIP-nya. Kita masukkan NIP-nya. Nama lengkap. Lalu alamat. Tempat tanggal lahir. Selanjutnya tanggal lahir. Terus pilih jenis kelamin. Kita pilih laki-laki misalnya. Lalu kode asrama. Misalnya kita. Lalu pilih kelas asrama. Lalu nama orang tua. Selanjutnya nomor telepon. Lalu kita pilih profil dari santri. Kita contohkan. Lalu kita input. Nah, ini adalah tampilan yang sudah ditambahkan. Ini adalah detail dari data santri. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Lalu kita kembali saja. Selanjutnya kita ke menu transaksi. Nah, sebelum memulai transaksi, admin harus memasukkan dari NIP santri. Kita contohkan 03. Nah, ini adalah tampilan dari tabel transaksi. Kita contohkan. Kita memulai transaksi. Nah, ini adalah forum dari transaksi Sahria. Dengan NIP 03. Kita bayar, contohnya kita Sahria 1. Tanggalnya sekian. Status, apabila melakukan transaksi maka pilih 0. Kita klik simpan. Nah, data pembayaran berhasil ditambahkan. Kita cek lagi coba. Nah, dengan NIP 03, nama Ahmad Halid dari Jakarta, Blok C, sudah melakukan transaksi. Nah, di sini secara otomatis akan terinput oleh database dan ke menu tagihan. Karena ini melakukan join, maka kita contohkan ke menu pengaturan dulu. Coba kita ke masa pembayaran. Nah, ini adalah masa pembayaran. Jadi aplikasi tadi melakukan join, maka kita coba contohkan dari tabel data masa pembayaran.
Nah, ini masuk pembayarannya. Kita contohkan ya, Syariah 3. Bulannya Maret, jumlah pembayaran 50, tahunnya 2020-2021. Kita simpan. Nah, jadi sini ditambahkan pembayaran dari santri. Lalu di menu pengaturan juga ada menu asrama. Nah, di menu asrama ini bisa menambahkan, lalu admin bisa mengupdate dan menghapus. Lalu kita ke menu tagihan. Nah, setelah melakukan transaksi, di sini ada tabel laporan dari santri yang melakukan transaksi. Nah, di sini keterangannya kalau melakukan transaksi berarti kan lunas. Nah, dengan total 200.000. Nah, selanjutnya kita ke menu laporan. Coba kita ke menu laporan. Di situ kan ada pemasukan. Coba kita inputkan, kita rekapitulasikan ke pemasukan. Jadi pengeluaran tadi 200.000 dengan total 200.000, maka kita tambahkan. Kodenya misalnya 11, lalu tanggalnya, keterangannya, total Syahriah, masukkan berarti 200. Nah, kita simpan. Ini adalah tampilan dari rekapitulasi pemasukan. Lalu di sini ada menu rekapitulasi pengeluaran. Nah, ini kurang lebihnya sama. Apabila ada pengeluaran, kita masukkan di sini aja. Lalu sekian. Demikian dari saya pembahasannya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.